Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Baik, kembali lagi di pembahasan kita tentang bagaimana memulai sebuah riset. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang planning a research project, perencanaan, sekarang kita akan membahas design and experiment. Merencanakan sebuah eksperimen. Baik, dalam merencanakan sebuah eksperimen ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita masuk saja. Yang pertama adalah determine the sample size. Untuk melakukan desain kita harus berpikir dulu sebelum kita melakukan eksperimen di labor, sebelum kita melakukan survei untuk bidang sosial, sebelum kita melakukan collect data atau mengambil data, sebelum kita ke lapangan dan sebelum kita melakukan penelitian terjun di lapangan, di labor atau hal lainnya, eksperimen, kita harus desain dulu. Yang pertama, desain the sample size. Seberapa banyak sampel? In order for your experiment to be meaningful, you need to have an experiment sample size large enough to perform statistical analysis on. Contoh sederhana. Saya ambil contoh sini, mungkin kita ingin melakukan survei di sebuah desa atau di sebuah kampung atau di sebuah kota di mana saja. Kita ingin contoh sederhana mengambil kasus seberapa baguskah tingkat perekonomian di sebuah daerah tersebut. Tentunya kita mengambil data atau samples, number of sample, jumlah sampel atau koresponden yang kita ingin ambil. Nah, kita harus tentukan dulu. Kalau ingin kita menyebarkan kuesioner, seberapa banyak kuesioner yang kita ingin sebarkan, ya? Apakah 10, 100, 1000, 10.000 atau seterusnya, ya? Ini sangat penting sebelum kita melakukan eksperimen tersebut atau sebelum melakukan penelitian. Desain dulu. Atau yang ingin menguji di labor, ingin menguji parameter apa saja yang mau diuji, kita sudah ada desainnya. Atau ingin melakukan pengukuran apa saja parameter yang ingin kita ukur. Running a smaller pilot studies can help gather the necessary information for the proper power analysis and calculate the sample size. Jumlah yang sedikit sangat bagus informasi untuk analisis dan perhitungan sample size. Yang kedua, identify all the necessary solution equipment. Sebelum kita ingin melakukan eksperimen, kita sudah desain. Tentunya kita harus melihat potensi apa yang ada atau apa saja yang kita miliki. Jangan kita ingin melakukan sebuah pengujian tetapi kita tidak punya alat tersebut. Ya, tidak bisa kita ingin lakukan perencanaan sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Identify di labor kita atau fasilitas apa saja yang kita punya, mesin apa, komputer apa, alat apa saja yang kita punya. When designing the experiment, you need to know all of the solution you will need to use and the type of equipment apa saja you will need to access to. Kita ingin melakukan analisis, contohnya menguji parameter ini, tapi kita punya equipment enggak? Kan itu. Kalau enggak punya percuma kita berdesain, kan gitu, sesuai dengan bidang kita. Tapi atau kita pilih alternatif lain, ya. Dan juga you may need to be trained on equipment. Kita harus familiar dengan equipment itu, ya. If you don't have access to external equipment, you might consider working collaborator. Ini opsi lain yang tadi, ketika kita ingin menguji sebuah parameter atau ingin melakukan sampel itu, tapi kita tidak punya, kita cari opsi lain, berkolaborasi dengan orang yang mempunyai equipment atau dengan fasilitas lain, ya, berkolaborasi. Nah, tujuan berkolaborasi, apa itu kolaborasi, nanti kita akan bahas pada materi yang lain.
Berikutnya, state all experiment condition. The key to all well-designed experiment is to have a manageable number of testable condition. Ya, sekarang kita state all experiment condition. Kondisinya apa saja? Salah satu kunci eksperimen yang bagus adalah kita bisa memanage dan dapat menguji kondisinya. Contoh sederhana sini, if you are doing a medicine study, you probably want to test a different dosage, but you don't want too many. Jadi kita ingin menguji sebuah obat, ya, kita ingin melakukan pengamatan tentang obat, studi tentang obat, kita harus tahu perbedaan setiap dosis. Nah, jadi state all experiment condition, kondisi eksperimen apa saja yang kita ingin lakukan. Oke. Ini 3 saja. Design eksperimen, determine the sample of size, berapa banyak sampelnya, identifikasi solusi yang diperlukan dan equipment yang ada. Oke. Setelah itu state all experiment condition, kita tuliskan, ya, apa saja eksperimen. Berikutnya, untuk memulai penelitian, tahapan ketiga, conduct the experiment. Setelah kita melakukan planning, perencanaan, mendesain, lakukan penelitian. Conduct. Sekarang kita sudah melakukan penelitian, ya. Tahapan ketiga, melakukan penelitian. Conduct penelitian bisa di labor, di lapangan, tergantung bidang kajian kita, bidang penelitian kita. Ada beberapa hal yang mempengaruhi atau yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penelitian. Yang pertama adalah plan your experiment, seperti yang sudah dibahas pertama tadi. Tetapi di sini kita sebelum melakukan eksperimen, melakukan uji coba, melakukan pengujian, kita harus plan dulu. Apa yang kita ambil dulu, apa yang kita mau lakukan dulu. In order to complete your study is a reasonable amount of time. It helpful to draw up loose schedule when you will do an experiment. Sekarang apa yang kita harus lakukan dulu, tahapan-tahapannya kita harus buat dalam bentuk schedule, ya. Jadi kita terencana. Kita ingin melakukan penelitian selama setahun. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kita harus tuliskan. Jadi terarah, ya. Bulan pertama jadi terstruktur, terencana. As you continue through experiment, some conditions may change. Perhaps you will end up going to different direction. This normal, just be flexible with. Okay. Terkadang schedule yang kita buat itu tidak semestinya berjalan mulus. Ada kalanya, ada kalanya kadang beberapa hal dikarenakan beberapa hal eksperimen atau jadwal kita sudah di luar deadline atau jadwal kita. Kita bisa atur lagi. Yang paling penting itu kita harus buat planning, ya. Umumnya penelitian itu ada schedule, ada setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita harus buat schedule-nya. Sudah umum pada funding institusi atau yang pemberi dana, dia minta schedule kita jika kita melakukan proposal tersebut. Yang kedua, gather the necessary material yang dibutuhkan. During the design phase, you will have written up detailed protocol that should include all of the solution and components needed to perform the experiment. Material tadi. Tentunya di awal kita sudah tahu kita ingin melakukan penelitian ini. Terus material apa saja yang dibutuhkan, seperti kita ingin studi obat tadi. Tentunya kita harus tahu bahan kimia atau bahan-bahan dasar apa saja tentang obat yang kita harus persiapkan. Kita ingin mengkaji sebuah material, ya. Contoh, menganalisa sebuah material dari berbagai perspektif, parameter A, parameter B, parameter C. Bagaimana? Tentunya materialnya harus sudah tersedia dulu, baru kita ingin lakukan. Tapi gather the necessary material ini tentunya banyak. Kalau di aktual penelitian itu tidak satu material saja, mungkin ada beberapa material yang harus dipersiapkan. Berikutnya, perform the experiment. Ini saat sudah melakukan eksperimen. The day of the experiment, use your detailed protocol and follow the instruction closely.
If you deviate from the written protocol at all, make sure to note what you did that was different. Keeping a lab notebook. Ini maksudnya begini, kita melakukan eksperimen, tentunya waktu kita melakukan di labor di mana saja, use a detailed protocol dan instruksi, dan apa saja perubahan atau kegiatan di dalam melaksanakan eksperimen itu kita harus catat, ya. Bisa saja the first time you do experiment is like that what like sudah umum ketika kita ingin melakukan eksperimen, hasil yang kita targetnya tidak sesuai yang kita harapkan, ya. Extreme like that, atau melakukan kesalahan atau mistake karena kita ingin pertama melakukan percobaan atau pengujian. Nah, ini sudah biasa, cuman kita harus merekam supaya kita tidak mengulangi lagi dan kita tahu apa yang kita sudah lakukan. Yang keempat, troubleshoot the experiment. Nah, kita ketika sudah melakukan penelitian tetapi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, kita harus melakukan troubleshoot, solusi dari eksperimen itu. If the data you obtain from the experiment is indicate the experiment execution works, jika Anda melakukan penelitian tapi data hasilnya kan sepertinya tidak sesuai dengan Anda capaikan, kita harus mempunyai solusi atau cara untuk menyelesaikan, dan kita catat, ya. Hasil eksperimen tadi kita catat juga, dan apa solusi ketika parameter ini tidak sesuai yang kita targetkan. Kira-kira apa solusi yang memungkinkan? Parameter ini tidak sesuai dengan kita harapkan. Apa solusi yang potensial? Sebuah kita record, kita catat. Yang terakhir adalah repeat the experiment. Nah, setelah kita tidak sesuai hasil, kita lakukan kira-kira solusi dan kita ulangi lagi. Once everything has been optimized and troubleshooted, you will simply need to repeat the experiment. Kita ulangi lagi, pastikan hasilnya sesuai yang seperti kita harapkan. After collecting all the data, unit analysis start drafting the manuscript. Nah, setelah kita collect data semua, kita bersiap drafting a manuscript for publication. Seperti yang di awal disebutkan, semua penelitian tujuan akhirnya adalah publikasi, publikasi, tetapi data kita harus sudah optimal, sudah benar-benar bagus. Mungkin itu yang terakhir untuk get started adalah publish the result. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Sebelum saya akhir, saya akan recap lagi tahapan dari designing tadi. Kita designing eksperimen. Ini kita mendesain, data main the sample. Ini jumlah sampel kita, size kita berapa besar sampel. Identify semua solusi dan equipment yang kita punya untuk desain. Dan state all experiment condition, kondisi-kondisi dalam eksperimen. Berikutnya pelaksanaan penelitian, lakukan perencanaan. Biasanya orang melakukan pada Gantt chart atau schedule, tahapan bulan per bulan atau minggu per minggunya. Bahkan untuk lebih detail bisa hari per hari. Setelah itu gather necessary material, catat semua material, lakukan penelitian. Nah, ini tahapan vital, tahapan yang paling penting untuk penelitian. Troubleshoot eksperimen. Jika penelitian dilakukan berbeda dari perencanaan, kita harus punya action atau kira-kira solusi apa saja. Dan yang terakhir, ulangi penelitian tadi sampai hasilnya sudah memuaskan seperti yang kita harapkan. Tetapi lakukan seminimal mungkin untuk mengurangi pastinya waktu, biaya, fasilitas, dan lain-lain. Nah, demikian untuk pembahasan yang kedua sesi saat ini. Ada dua materi, yaitu design eksperimen dan conducting eksperimen, melakukan perencanaan penelitian dan melakukan penelitian tersebut. Pada sesi berikutnya kita akan bahas tentang publish the result, bagaimana mempublikasi hasil penelitian. Demikian, terima kasih untuk materi kali ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.